Sobat milenial, sering mengalami baru juga minggu kedua, isi dompet sudah harus waspada. Kamu sudah mulai was-was dan tidak sabar menunggu hari gajian berikutnya. Berapa uang yang kamu habiskan? Untuk apa saja uang tersebut kamu gunakan? Kalau kamu tidak bisa menjawabnya, berarti ada yang tidak beres dengan pengelolaan keuangan kamu. Nah, untuk mengakhiri penderitaan kamu di tanggal tua dan di masa depan, ayo, mulai atur cash flow kamu. Keuangan Milenial episode kali ini akan membahas jangan sepelekan cash flow. Apa itu cash flow? Cash flow atau arus kas adalah kenaikan dan penurunan jumlah uang yang dimiliki seseorang ataupun perusahaan. Cash flow ini bertujuan untuk menggambarkan uang yang dihasilkan dan dikonsumsi pada periode waktu tertentu. Ada cash flow positif, ada juga yang negatif. Cash flow akan menjadi positif jika pendapatan kamu lebih tinggi daripada pengeluaran. Namun, akan menjadi negatif apabila lebih besar pasak daripada tiang nih Sobat Milenial, atau lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Pemasukan itu bisa dari penghasilan aktif, yaitu gaji. Kamu harus bekerja untuk mendapatkannya. Ada juga penghasilan pasif yang kamu dapatkan dari aset yang sudah kamu miliki, atau bahkan pendapatan dari investasi setiap bulannya. Lalu, pengeluaran juga ada beberapa macam. Ada pengeluaran tetap yang wajib dibayarkan. Misalnya adalah bayaran cicilan, bayar kosan, asuransi, dan sebagainya. Kemudian, ada pengeluaran tidak terhindarkan. Misalnya uang transportasi, uang makan, yang pengeluarannya bisa kamu atur hingga seefisien mungkin. Ada juga pengeluaran tambahan, di mana ini lebih mengarah ke kebutuhan konsumtif atau yang mengakomodir keinginan kita. Jangan lupa, pengeluaran ini wajib sesuai dengan budget ya Sobat Milenial. Ada sedikit tips untuk kamu mengelola pengeluaran agar lebih rapi dan mudah dilacak. Memanfaatkan auto debit baik ke kartu debit maupun kartu kredit kamu. Contohnya, cicilan KPR kamu bisa kamu sambungkan ke auto debit rekening kamu yang disesuaikan dengan tanggal gajian. Dilebihkan 1 atau 2 hari ya Sobat Milenial. Misalnya kamu gajian setiap tanggal 25. Kamu bisa atur auto debit cicilan KPR kamu di tanggal 26. Karena biasanya saat tanggal jatuh tempo di tanggal merah, maka auto debit ini secara otomatis akan maju 1 hari. Jadi, kamu tidak perlu takut gagal bayar karena saldo yang kurang. Tujuannya adalah saat kamu gajian, saldo yang tersisa adalah saldo yang bisa kamu pakai untuk ditabungkan dan juga memenuhi kebutuhan kamu. Hal ini akan memastikan pembayaran bulanan kamu lancar. Tapi ingat, yang dibayarkan setiap bulan harus yang bermanfaat ya. Bagaimana cara membuat cash flow pribadi? Penghasilan sebesar apapun tidak akan ada artinya jika kamu tidak efektif dalam mengatur cash flow kamu. Seberapa sering kamu naik gaji, kalau cash flow kamu negatif terus, kamu akan selalu mengalami yang namanya gajian hanya numpang lewat nih Sobat Milenial. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah mencatat pengeluaran kamu setiap bulannya. Selanjutnya adalah lunasi utang. Ingat, utang baiknya adalah 30% dari pengeluaran rutin kamu. Jadi, jika sudah habis budget kamu, pertimbangkan kembali apakah benar kamu mau menambah utang. Tanya kembali, apakah ini adalah kebutuhan atau hanya keinginan. Setiap bulan, kamu perlu memastikan bahwa ada yang kamu sisihkan untuk menabung ataupun investasi. Jangan sampai kerja keras kamu sia-sia hanya karena tidak disiplin mempersiapkan masa depan. Kamu juga bisa melakukan pemisahan rekening. Misalnya ada rekening untuk belanja, rekening untuk tabungan, dan lainnya. Buat rekening belanja terhubung dengan aplikasi belanja. Jadi, saat kamu menerima gaji, kamu bisa langsung memisahkannya sesuai dengan posnya masing-masing. Memang sedikit merepotkan ya Sobat Milenial, tapi cara ini cukup efektif loh. Dan
Kamu harus memastikan rekening tabungan kamu tidak terhubung dengan m-banking ya. Hal ini untuk menghindari kemudahan pengambilan uang dan juga memberikan waktu untuk kita berpikir apakah benar akan memakai dan mengambil uang tabungan kita untuk hal yang tidak produktif. Yang terakhir, kamu juga harus rajin melakukan check up keuangan kamu. Check up ini adalah evaluasi atas laporan keuangan kamu. Apa yang harus dimaksimalkan, apa yang harus dikurangi, bahkan dihentikan. Melakukan analisa pada cash flow kamu. Setelah disiplin mengumpulkan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran, langkah selanjutnya adalah menentukan posisi dan prioritas cash flow kamu. Kita dapat mengatur prioritas cash flow kita dengan menggunakan model 3S, Safety, Stability, Security, atau keselamatan, kestabilan, dan keamanan. Safety merupakan prioritas nomor 1. Cash flow kamu harus dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan kesehatan diri sendiri. Melakukan pembayaran tepat waktu tanpa menimbulkan utang juga termasuk di dalamnya. Prioritas nomor 2 adalah stability, di mana kamu bisa menyiapkan dana darurat di mana keuangan kamu akan tetap stabil meskipun sumber pendapatan kamu berhenti untuk beberapa saat. Dan yang terakhir, security. Security adalah ketika kamu membuat langkah untuk persiapan keuangan jangka panjang seperti pensiun, membangun aset, atau menabung untuk dana pendidikan anak. Nah Sobat Milenial, setelah tahu 3 hal tadi, kita lihat deh saat ini kamu sudah bisa menyelesaikan prioritas nomor berapa. Ingat ya, tidak perlu merasa bersaing ataupun berkecil hati, karena perencanaan keuangan yang baik itu dimulai hari ini. Setelah kita tahu posisi kita, langkah berikutnya adalah mencari tahu apa yang menghambat kita selama ini untuk menuju proses selanjutnya. Kamu bisa membuat list sedetail mungkin dari cara kamu menggunakan uang, agar terlihat kebiasaan buruk apa yang bisa kita hindari supaya keuangan bulanan lebih sehat lagi. Sobat Milenial, jika dilihat secara teori, memang mudah sekali ya cara mengelola keuangan agar tercipta keuangan yang sehat. Tapi nyatanya tidak semudah itu. Banyak faktor yang pasti bisa menjadi penghambat saat kita mau mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik dalam mengelola finansial kita. Akhir-akhir ini banyak yang membicarakan tentang kakeibo, yaitu cara mengatur keuangan ala orang Jepang. Apa itu metode kakeibo dan bagaimana penerapannya? Jepang, selain menjadi negara nomor 1 dalam hal teknologi, rupanya masyarakat Jepang juga dikenal pandai dalam mengatur keuangan. Ada sebuah metode yang cukup dikenal dan dilakukan oleh ibu rumah tangga di Jepang, yaitu kakeibo. Kakeibo sendiri artinya adalah buku besar Sobat Milenial. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1904 oleh seorang jurnalis bernama Makoto Hani. Pada tahun 2017, kakeibo dipopulerkan kembali melalui sebuah buku berjudul Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money. Menariknya, dalam buku ini ada 4 pertanyaan penting yang harus dijawab. Keempat pertanyaan ini akan membantu kita dalam memiliki keuangan yang lebih baik. 4 pertanyaan tersebut adalah: berapa uang yang kamu miliki? Berapa uang yang ingin kamu simpan? Seberapa besar dana yang rutin kamu belanjakan? Pertanyaan terakhir adalah bagaimana kamu bisa meningkatkan uang yang kamu tabung? Penasaran kan metodenya apa? Pada dasarnya, kakeibo adalah jurnal pembukuan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran yang proses pencatatannya dilakukan dengan tulisan tangan. Iya, harus pakai tulisan tangan agar kita memiliki kesadaran emosional untuk setiap pengeluaran yang kita catat. Sehingga ketika kita dihadapkan kembali pada keputusan mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu, kita bisa mantap nih menunda keinginan tersebut. Langkah pertama, catat seluruh pemasukan baik dari gaji maupun penghasilan tambahan. Sisihkan terlebih dahulu uang yang ingin kamu tabung di bulan tersebut. Setelah itu, alokasikan sisanya ke dalam beberapa pos pengeluaran yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, yang menarik, metode ini membutuhkan amplop
untuk menyimpan alokasi dana dari masing-masing pos tersebut. Mungkin kalau zaman sekarang, kamu bisa pilih bank yang sudah bisa memisahkan pos keuangan atau kamu bisa memisahkan rekening. Di akhir bulan, kamu cek pos mana yang berhemat paling banyak atau pos mana yang sudah habis sebelum waktunya. Dengan begitu, kamu bisa lebih baik lagi dalam membuat perencanaan di bulan berikutnya. Ujung-ujungnya, hal yang kita lakukan adalah menekankan kesadaran kita dalam penggunaan uang kita. Sobat milenial, memang tidak dipungkiri mencatat cash flow kerap dianggap sepele oleh sebagian orang dengan berbagai alasan seperti ribet, males, bingung, atau tidak terbiasa. Perilaku seperti itu harus segera diubah ya sobat milenial. Penghasilan sebesar apapun tidak akan ada artinya jika kamu tidak efektif dalam mengatur cash flow kamu. Kamu harus disiplin ya sobat milenial. Disiplin mengumpulkan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran. Kemudian tentukan posisi dan prioritas cash flow kamu. Kamu bisa menggunakan metode Kakeibo dari Jepang untuk membantu kamu memiliki keuangan yang lebih baik. Nah sobat milenial, banyak sekali ya manfaat mengatur cash flow. Dengan mengatur cash flow akan membuat gaya hidup kamu berubah loh. Jadi, jangan heran ya jika tujuan keuangan kamu akan lebih cepat tercapai. Yuk, kita mulai atur cash flow dari sekarang.